Halo guys, selamat datang di channel Densa Vision. Buat kalian yang belum tahu, pasti heran membaca judul video ini. Tapi itulah kenyataan yang terjadi di kompleks gereja Katolik tertua di Bantul, Yogyakarta, yaitu di Candi dan Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus. Sebenarnya di sini ada apa aja? Dan bagaimana sejarah berdirinya tempat ziarah Katolik yang bernuansa budaya Hindu Buddha Jawa ini? Tonton video selengkapnya dan jangan di skip. Guys, ini parkir di sini tuh sukarela ya. Jadi nanti kalian bayarnya di sini. Ini sukarela ya, biasanya kalau normalnya parkir di sini tuh ya Rp1.000 atau Rp2.000 kalau motor. Kalau mobil ya antara 2.000 sampai 3.000. Bisa juga kalian kasih lebih. Nah, di sini ada yang jualan-jualan alat doa. Jadi kalian bisa membelinya. Juga ada snack-snack. Jadi buat beli lilin atau buat beli hio itu di sini. Sama beli jerigen buat nyimpen air Tirta, apa ya namanya ya, Tirta Permatasari. Nah, di sini juga ada yang jualan rosario dan segala macam alat doa. Di sini juga ada yang jualan bakso Malang guys. Ada yang beli bakso Malang. Nah, ini adalah pintu gerbang menuju Candi Hati Kudus Tuhan Yesus. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, di sini ada relief guys. Yang ini merupakan relief dari patung hati Yesus yang Maha Kudus ala Jawa. Terus di sini ada relief-relief juga. Dan ada tulisan berkah dalam, itu artinya berkat Tuhan gitu. Nah, di sini juga ada relief gerejanya yang nanti akan kita lihat. Gerejanya tuh berbentuk keraton ya guys. Nah, ini relief candinya. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, itu adalah bangunan gereja paroki Hati Kudus Tuhan Yesus. Pada zaman Belanda, tempat ini merupakan pabrik gula milik keluarga Smutser yang beragama Katolik. Mereka sangat terpesona dengan budaya Jawa yang begitu indah, sehingga ingin mendirikan gereja di situ dengan memasukkan budaya Jawa. Tetapi Vatikan hanya mengizinkan altar dan patung Hati Kudus Tuhan Yesus yang bercorak Jawa. Bangunan gereja tetap menggunakan arsitektur Eropa dan selesai dibangun pada 16 April 1924. Altar dan gereja tersebut diberkati pada 20 Agustus 1924 oleh Vikaris Apostolik Batavia, Monsinyur Van Velsen SC. Tetapi gereja tersebut hancur saat Yogya dilanda gempa tahun 2006. Setelah mengumpulkan dana, dibangunlah gereja baru dengan arsitektur mirip pendopo keraton atas seizin Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10.
Gereja baru ini diberkati pada 23 Agustus 2009 oleh Uskup Agung Semarang, Monsinyur Ignatius Suharyo. Di sebelah samping kiri dari gereja ini ada seperangkat gamelan. Dan di sini juga ada organ Yamaha Stygia ELB01. Di sampingnya, di samping altar sebelah kiri ada patung Hati Kudus Tuhan Yesus Allah Jawa, arca sebutnya ya. Dan di sebelah sini ada patung Yesus Kerahiman Ilahi. Ini tempat kurnya ya guys. Di sebelah kiri altar ada ambo, yaitu untuk membacakan bacaan kitab suci dan bacaan Injil. Di tengahnya ada meja altar. Di belakang meja altar ada meja altar zaman sebelum Konsili Vatikan kedua. Dan di tengahnya ada tabernakel, yaitu untuk menyimpan hosti kudus yang sudah dikonsekrasi. Dan di atasnya ada salib. Di sebelah kanannya ada sedilia, yaitu kursi khusus untuk para imam. Dan di depannya ada ambo untuk imam. Di samping kanan dari altar ada patung Bunda Maria atau disebut juga arca Diah Maria Ibu Ganjuran. Di sebelah kanan dari altar ada prasasti ketika gereja bangunan baru ini diresmikan. Dan di sini ada tanda tangan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 dan Monsinyur Ignatius Suharyo, yaitu Uskup Agung Semarang. Dan di sampingnya itu ada prasasti yang di zaman Belanda, yaitu bahwa gereja yang di zaman Belanda itu diresmikan tanggal 16 April 1924. Sedangkan bangunan gereja yang baru ini diresmikan 23 Agustus 2009. Di samping kanan gereja ini ada menara lonceng, yang ini tuh asli dari bangunan gereja yang zaman Belanda itu. Ini adalah pintu masuk gerejanya. Di sebelah kanan dari bangunan gereja ada kapel adorasi Ekaristi. Buat kalian yang belum tahu, kapel adorasi itu adalah ruangan untuk umat berdoa di depan hosti yang sudah dikonsekrasi atau sudah disucikan oleh imam dalam perayaan Ekaristi.
yang dipercaya oleh umat Katolik menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Guys, di sini tuh ada toilet dan ada tempat kamar mandi yang namanya Siloam. Saya jelasin ya. Kalau toilet ini sudah jelas ya untuk buang air. Nah, di sebelah toilet ini ada kamar mandi Siloam. Kamar mandi Siloam ini adalah untuk mandi suci. Ya, jadi di sini kalian tidak boleh buang air, entah buang air kecil atau buang air besar, itu tidak boleh. Karena di sini itu untuk mandi suci. Dipercaya kalau kalian mandi di sini, segala dosa-dosa kalian dibersihkan. Juga dipercaya bahwa kalau kalian mandi di sini, kalian disembuhkan dari segala penyakit. Nama Siloam sendiri diambil dari nama kolam ya, yang tertulis di dalam Injil. Ada yang disebut dengan kolam Siloam. Ini adalah bagian dalam kamar mandi Siloam. Yang di sebelah sini khusus untuk disabilitas, dan yang di sebelah kiri adalah untuk umum. Di sini cuma ada shower aja, jadi tidak ada kloset. Nah, di sini ada patung Bunda Maria yang menggendong kanak-kanak Yesus, tapi berbentuk arca Hindu. Ini patung Bunda Maria sedang menggendong kanak-kanak Yesus, tapi arca Hindu bentuknya. Dan di sini tuh orang berdoanya pakai nyuh guys, kayak di pura atau kelenteng. Di samping kanan pelataran candi Hati Kudus Tuhan Yesus ada relief 14 perhentian jalan salib. Uniknya, relief di sini tuh semuanya bergaya Jawa. Ini adalah perhentian pertama, yaitu Yesus dijatuhi hukuman mati. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Ini relief Yesus berjumpa dengan ibunya. Dan yang ini adalah relief Yesus ditolong Simon dari Kirene. Ini ada relief Veronica mengusap wajah Yesus. Ini relief Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Ini relief Yesus bertemu wanita-wanita Yerusalem yang menangisinya. Jadi ini tuh reliefnya ya memang kayak relief candi-candi gitu ya. Relief candi Hindu Buddha gitu. Nah, ini Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Ini perhentian yang ke-9. Perhentian yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Ini perhentian yang ke-11, Yesus disalibkan. Ini perhentian yang ke-12, Yesus wafat disalib. Ini perhentian yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Dan ini perhentian yang terakhir, yaitu perhentian 14, Yesus dimakamkan. Candi ini dibangun mulai tahun 1927
dan diresmikan pada 11 Februari 1930 oleh Vikaris Apostolik Batavia Monsignor van Velsen sebagai ungkapan syukur keluarga Smutser atas terselamatkannya usaha pabrik gula miliknya dari krisis melalui devosi kepada hati kudus Yesus. Di dalam candi diletakkan arca Yesus sebagai Raja Jawa yang duduk di tahtanya. Arca tersebut dibuat dari batu yang diambil dari Gunung Merapi dan candi menghadap ke pantai selatan. Orientasi ini mencerminkan kepercayaan orang Jawa pada harmoni utara dan selatan. Kalau kalian mau naik ke candi ini, kalian harus lepas alas kaki dulu di bawah. Setelah kalian selesai berdoa di depan arca hati kudus Tuhan Yesus, kalian turunnya harus mundur. Tidak boleh kalian membelakangi arca tersebut. Ini di samping candi juga ada gamelan. Ini buat kalau misa di depan candi ini pakai alat musiknya pakai gamelan ini. Nama gamelannya Ki Saridal Kusumaning Tias. Di bawah bangunan candi hati kudus Tuhan Yesus ini ada mata air yang disebut Tirta Perwitasari ya. Di sini tuh mata airnya dikeluarin di tiga keran di setiap sudut kanan, kiri, dan belakang candi itu seperti ini. Tapi sekarang sudah dipindahkan karena katanya kalau dipertahankan di sini itu nanti membahayakan pondasi candi. Nah, di sini juga ada yang naruh hiu, guys. Tuh. Dan naruh botol-botol air suci. Nah, di belakang candi ini ada buat naruh lilin. Jadi kalau kalian tadi beli lilin di sana, kalian pasang lilinnya tuh di sini. Di samping kiri dari candi ada yang disebut dengan mata air Perwitasari. Ini yang tadi di samping kanan, kiri, dan belakang candi dipindahkan ke sini. Ini ada 9 pancuran ya guys. Katanya siapa yang cuci muka atau membersihkan diri dan menggunakan air dari 9 pancuran ini dibersihkan dari segala hal-hal yang negatif. Jadi air ini boleh dibawa pulang ya guys sebagai air suci. Tapi air suci yang di sini tuh berbeda ya dengan air suci yang diberkati oleh imam yang suka dipakai di gereja, tuh berbeda. Jadi jangan dianggap sama. Prasasti Pemurnian menjadi gereja Katolik sejati dan Jawa sejati. Di tempat ini pernah berdiri gereja darurat pasca gempa sebagai momentum pemurnian mulai tanggal 1 Oktober 2006 sampai dibersihkan tanggal 19 November 2011. Bantul 24 Juni 2012. Monsinyur Johannes Puja Sumarta, Uskup Agung Semarang. Prasasti pemberkatan berdirinya paguyuban umat Hati Kudus senusantara.
oleh Monsinyur Ignatius Suharyo, Uskup Agung Semarang. Di sini ada unit usaha Panti Asuhan Santa Maria Ganjuran. Jadi di sini tuh ada panti asuhan dan di sini tuh adalah toko dari panti asuhan itu. Jadi kalau kalian beli dagangan di sini, kalian juga bisa membantu perekonomian dari anak-anak panti asuhan di sini. Di toko ini juga jualan patung hati Yesus yang Maha Kudus, juga patung Maria ala Jawa itu, yang menjadi ikon tempat ini. Terus juga ada macam-macam ya, ada aksesoris dan juga ada alat doa, ada makanan, ada minuman. Bangunan ini nantinya akan menjadi Museum Ganjuran, tapi ini belum dibuka ya, masih dalam tahap pembangunan. Di sini juga ada jadwal untuk novena malam Jumat pertama. Jadi di sini tuh ada novena malam Jumat pertama. Tapi ini udah selesai ya. Ini mulainya tanggal 5 Oktober 2023 dan berakhirnya hari Minggu 23 Juni kemarin. Untuk memperingati 1 abadnya gereja Ganjuran ini. Ini pintunya antik guys. Nanti kalau sudah jadi pasti bagus. Oh, ini pintu masuk, ini pintu keluarnya. Oh, dibedain. Tuh nanti dalamnya kayak gitu tuh. Buat kalian umat Katolik, kalau sedang ke Jogja, jangan lupa mampir ke tempat ziarah Katolik yang unik ini. Tempatnya yang asri dengan semilir angin pantai, membuat berdoa semakin kusut dan dekat dengan yang ilahi. Tempat ini juga terbuka bagi kalian yang non-Katolik loh. Jadi jangan sungkan untuk mampir ke sini. Tapi tetap menjaga sopan santun ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, mohon di-like, subscribe channel Densa Vision, dan share video ini ke media sosial kalian supaya semakin banyak orang tahu tempat ini. Follow juga akun Instagram @densavision supaya kalian dapat info-info terbaru dari saya. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau DM di Instagram @densavision dan akan saya jawab. Terima kasih guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.